Motif pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat jadi salah satu fokus dalam persidangan 5 terdakwa pembunuhan. Putri Chandrawati mengklaim mendapat pelecehan, namun saksi ahli kriminologi bilang pelecehan seksual hanya berasal dari pengakuan Putri tanpa bukti pendukung seperti visum. Menurut ahli Muhammad Mustafa, karena tidak ada alat bukti, isu pelecehan seksual tidak bisa jadi motif pembunuhan. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak Begitu? bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Keterangan ahli ditanggapi Putri Chandrawati yang bilang dirinya menjadi korban kekerasan seksual disertai ancaman. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri menilai keterangan yang harus lebih banyak digali adalah soal kasus pembunuhan berencana Yosua, bukan pada dugaan pelecehan yang dialami istri Verdi Sambo. Tapi ketika kita bicara tentang dugaan kuat kekerasan seksual, dugaan kuat perkosaan, maka posisinya berbalik. Bahwa PC adalah diduga atau mengklaim sebagai korbannya, dan Yosua justru diposisikan sebagai pelakunya. Jadi terbolak-balik. Lantas bagaimana hakim akan bisa menguraikan ini? Saya tetap membangun optimisme bahwa keterangan para ahli mudah-mudahan berfokus pula pada pembunuhan berencananya. Hari ini jaksa kembali diberi kesempatan menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli psikolog forensik untuk mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, motif pelecehan seksual masih kerap kali dicetuskan oleh kubu Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Benarkah ada upaya mengangkat kembali dugaan pelecehan Putri Chandrawati alih-alih mengungkap kasus pembunuhan berencana Yosua? Apa efeknya jika hal ini terjadi? Pagi ini kita akan ulas bersama pakar kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, dan Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH APIK Jawa Barat, Ratna Batara Munti. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mbak Valen, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Saya ke Prof. Adri pertama ya. Prof, ini kan ahli yang dihadirkan itu kemarin ngakunya sih tidak melihat adanya bukti pelecehan istri Sambo karena tidak adanya bukti visum di sini. Berarti bisa dikatakan bahwa kasus adanya pelecehan seksual yang menjadi sumbu dari kejadian ini tidak bisa dijadikan motif begitu. Begini, bahwa tidak ada visum ya yang memang dipentingkan dalam konteks hukum acara tidak berarti atau belum berarti bahwa kekerasan seksual tidak ada. Dan terutama karena dalam hal ini yang dimajukan adalah ahli ilmu sosial, ahli kriminologi yang memang tidak harus sama dengan dunia hukum, maka sekali lagi kita jangan masuk pada kebutuhan-kebutuhan dunia hukum untuk menjadikan munculnya motif. Jadi dalam hal ini saya, kita berbeda pendapat sedikit lah begitu, bahwa walaupun tidak ada elemen-elemen yang diperlukan dalam konteks hukum, sebagai contoh misalnya visum et repertum, tidak berarti atau belum berarti bahwa kekerasan seksual itu tidak ada. Selalu ada, tapi memang tidak bisa kemudian masuk kepada dunia hukum itu. Nah, mengapa kemudian terus diangkat oleh PH terdakwa? Ada dua pertimbangannya. Pertama, bahwa faktanya memang begitu, ya saya kira itu yang juga perlu ditekankan. Dan soal itu lalu kemudian juga menjadi inline dengan konsistennya FS dalam hari ini, berkali-kali mengatakan bahwa semua ini akibat daripada perbuatan J pada awalnya. Yang kedua adalah bahwa memang ini juga menjadi satu strategi dari PH terdakwa untuk mencari celah, mencari keringanan. Mungkin tidak bisa menjadikan
hilangnya pasal 340 misalnya, tapi dari 340 menjadi 338 ya. Dan juga dalam konteks berat sanksinya nanti misalnya ada beda antara FS, PC dan yang lain-lain. Jadi itu adalah semacam strategi yang memang berbasis pada faktanya. Itu posisi saya, Mbak. Oke, Prof, tapi kan ini memang kemarin bahkan kepada saksi ahli begitu ya, ahli kriminolog soal dugaan pelecehan seksual yang selalu digaungkan di kubu FS dan juga Putri Chandrawati begitu, tapi kan dibilang bahwa ini tidak bisa dijadikan motif karena tidak ada bukti visum. Tapi kalau melihat pernyataan yang terus disampaikan oleh Putri Chandrawati ini menyebut bahwa ada dokumen hasil analisis psikologis yang dilakukan oleh advisor ditambah rangkaian cerita untuk beroleh motif utama ini adalah disampaikan oleh saksi mahkota alias seorang yang ada di lokasi tempat kejadian perkara. Ya, disebut ada pelecehan seksual, bahkan diperkosa sampai dibanting 3 kali. Nah, ini seperti apa kemudian hakim menimbang bahwa ya peristiwa ini terjadi karena adanya hal ini alias pelecehan seksual gitu? Memang kalau kita meyakini, saya mengambil tesis, saya meyakini ya sebagai satu cara untuk membuat satu opini itu, satu pendapat. Kalaupun kita meyakini bahwa memang kekerasan seksual terjadi, memang lalu kemudian keyakinan ini banyak diganggu oleh kasus itu sendiri, gitu ya. Pertama tadi bahwa satu saksi bukan saksi. Yang kedua, tampilan dari FS sendiri yang walaupun pada satu sisi dia mengatakan dia emosi, tapi lalu dalam perilaku yang lain tidak menunjukkan sebagai seorang suami yang eager, yang kurius, yang bahkan marah terkait dengan apa yang menimpa istrinya. Dan yang ketiga adalah bahwa terkait dengan Ibu PC sendiri tidak menampilkan satu tampilan-tampilan tipikal sebagai seorang korban kekerasan seksual. Pada yang ketiga ini memang ada penjelasannya, ya, ada penjelasannya, kemungkinan nanti akan juga didukung oleh teman-teman dari Apsifor. Tetapi tadi kalau kita memang mau diajak percaya sepenuhnya pada konteks kekerasan seksual, maka bagaimana kita memahami tadi seorang suami yang masih bisa main bulu tangkis gitu ya. Nah, apakah memang ini dianggap tidak serius, jadi ada tapi tidak serius, atau ada tapi masih menunggu dan seterusnya. Memang benar bahwa dalam kesaksiannya FS mengatakan begini, memang saya berusaha tenang, berusaha untuk mengajak bicara dengan J pada malam hari, tapi ketika saya mau pergi ke main bulu tangkis dan melihat J ada di depan rumah, maka langsung saya kemudian naik emosinya, memerintahkan sopir berhenti, dan kemudian lalu terjadilah penembakan. Mungkin itu juga menjadi suatu jalan cerita di balik daripada emosi daripada seorang suami yang melihat istrinya diperkosa dan mengalami kekerasan. Nah, ada satu soal dengan apakah kemungkinan dalam hal ini Ibu PC ini pada saat mengontak suaminya itu kemudian melakukan semacam membesar-besarkan, memberikan keterangan palsu pada suaminya bahwa sebetulnya tidak ada kekerasan seksual, tidak ada perkosaan, tapi dia mengatakan begitu untuk membuat suaminya marah. Nah, kemungkinan nanti akan diberikan kesaksian oleh teman-teman dari Apsifor karena mereka melakukan suatu proses pemeriksaan psikologis yang dalam sekali untuk kemudian mengetahui apakah memang ada semacam bual ya pembesar-besarkan atau memang sebetulnya terjadi kekerasan seksual tersebut. Demikian, Mbak. Berarti sebenarnya Prof. Adri mau mengatakan ya ada keanehan di sini ketika waktu itu kita mundur ke belakang deh ketika sebelum kasus ini terungkap gitu ya. Beberapa hari jeda Putri Chandrawati ini ya mengalami seolah pelecehan seksual gitu. Sungguh aneh bagi seorang Kadif Propam yang tidak langsung minta istrinya untuk visum kalau dengan cerita yang saat itu disampaikan kali pertama terhadap suaminya. Ya, saya kira ini memang problem keluarga yang merasa diri terhormat ya, terhormat, memiliki status, memiliki sejumlah reputasi dan mempercayai bahwa pelaporan itu akan membuat semua orang di dunia ini tahu dan mencemarkan reputasi mereka. Jadi itu pilihan yang diambil dan kalau itu yang diambil saya setuju juga gitu bahwa kemudian betapapun serius lalu kemudian diputuskan untuk tidak diberitahukan. Nah, itu dari sisi FS-nya. Dari sisi PC-nya, saya berpendapat tadi melanjutkan pendapat saya bahwa kelihatannya Ibu PC ini adalah seorang korban yang tidak tipikal. Artinya korban yang tidak sesuai dengan tampilan-tampilan seorang korban kekerasan seksual yang menunjukkan depresi, menunjukkan satu grief ya, satu pain. Tidak hanya pada secara psikis tapi juga terlihat pada psikologis ya. Dia ini tidak. Nah, apakah tidaknya ini karena dia berbohong
atau karena memang dia memiliki satu kepribadian tertentu. Nah, itu nanti kita dengar dari teman-teman psikolog forensik guna menjelaskan mengapa pada yang bersangkutan itu tidak terlihat ya situasi tipikal yang senantiasa diperlihatkan oleh seorang korban kekerasan seksual. Demikian. Oke, baik Prof. Adri, terima kasih. Saya ke Mbak Ratna. Mbak Ratna, dengan hal-hal yang disampaikan oleh Prof. Adri, benarkah bahwa disebut Putri Chandrawati tidak menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan seolah dia adalah korban pelecehan seksual? Ya, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Prof. Sebelumnya ya, dan itu kan juga fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi-saksi itu kan juga memperlihatkan ya banyaknya kejanggalan ya, dan si Ibu PC kan juga terlibat aktif ya, memberikan uang, mengumpulkan HP dari si para pelaku, kemudian juga menurut kesaksian Eliezer dia juga ada ketika Bapak FS itu menyampaikan settingan ya. Terkait untuk menutupi pembunuhan terhadap Joshua ini gitu. Jadi ini peran aktif gitu ya dari seorang yang dikatakan sebagai korban, dan kemudian juga fakta bahwa yang disampaikan oleh Ricky Rizal ya, bahwa persis setelah kejadian, nggak lama setelah kejadian hari itu juga ya, itu Ibu PC justru mencari-cari Joshua dan meminta bertemu gitu ya. Nah, ini kan yang sekarang jadi perbincangan ya, dari kesaksian ahli menyampaikan bahwa mungkin saja korban meminta pertanggungjawaban ketemu dengan pelaku, tapi ini juga saya kira nggak sesuai lah dengan realitas ya pengalaman korban, dan kita harus juga jelas ya, ini kan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu kan juga ada bermacam-macam, dan ini yang diakui oleh Ibu PC dia korban perkosaan ya. Jadi beda ya dengan pelecehan ya, perkosaan gitu ya. Dan itu kita masih pakai pasal 285 KUHP karena kejadian itu belum ada revisi KUHP ya. KUHP juga kan baru 3 tahun nanti diimplementasikan. Jadi masih pakai pasal 285, itu juga bagian dari Undang-Undang Tindak Pidana Karena Seksual di pasal 4 ayat 2 apa yang disebut dengan pasal jembatan gitu. Oke, berarti ini suatu hal yang digambarkan oleh Putri Chandrawati ini tidak berkaitan dengan sejumlah korban pelecehan seksual yang sering mengadukan ini pada yang ditemukan di lapangan. Jadi nggak ada tuh, maksudnya korban habis diperkosa lalu dia mau ketemu sama pelakunya. Itu bahkan kita menghindari ya pertemuan dengan pelaku di dalam upaya penyidik untuk misalnya mengkonfrontir pelaku dengan korban. Itu biasanya kita pendamping menolak ya, karena memang lazimnya korban itu, apalagi ini perkosaan ya, ini kan ada paksaan secara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan yang kalau kita lihat di pasal 89 itu kan terkait dengan kekerasan fisik ya, makanya ahli yang disampaikan memang umumnya di lapangan kan penyidik paling mengutamakan tuh visum et repertum ya, untuk membuktikan unsur delik dari pasal 285 itu, yaitu penggunaan kekerasan dan paksaan gitu ya. Oke, Mbak Ratna, sedikit saja ini mungkin informasi pada kami ya, kalau melihat kemarin pernyataan dari pengacara dari Verdi Sambo yang memang saat itu ini adalah tidak adanya bukti visum yang terus jadi bahasan, ini pengacara Sambo sempat bilang bahwa sedikit korban kekerasan seksual yang melakukan visum. Nah, ini sebenarnya di lapangan seperti apa, Mbak? Apa betul itu yang disampaikan oleh pengacara hukum seperti itu? Iya, enggak. Ini kan kalau yang utama ya selama ini digunakan oleh penyidik itu adalah visum. Makanya saya heran waktu dia melapor ke Polres Jaksel, lalu langsung dapat LP-nya, yang bagi kami di lapangan tuh sebenarnya sulit ya. Kita tuh harus berargu dulu dengan penyidik bahwa ini tuh benar adalah korban dan harus keluar laporan polisinya gitu kan. Nah, ini kan dia cepat ya. Kemudian juga kalau misalnya korban tidak dilakukan visum itu biasanya korban yang sudah lama gitu. Tapi itu pun juga diupayakan ada visum. Jadi kan nanti di situ terlihat ada luka lama seperti itu. Jadi kenapa? Karena walaupun penasihat hukum mengantongi 4 alat bukti, tapi kalau itu tidak relevan dengan unsur delik yang diterapkan dalam hal ini kan pasal 285 KUHP ya, itu juga sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Nah, itu juga nggak bisa membuktikan, nggak bisa cukup meyakinkan hakim, karena ini intinya kan harus ada keyakinan hakim ya, gitu ya.
Sehingga dia juga bisa menjatuhkan bahwa benar ada tindak pidana dan bahwa benar si A lah yang sebagai pelakunya kan. Ya, oke, ini menarik soal bukti visum ini karena tadi disampaikan bahwa sebenarnya bukti visum itu bisa diupayakan begitu ya, meskipun tidak saat beberapa hari setelah kejadian, tapi memang terlihat bekasnya begitu ya, bahkan luka lama pun bisa terekam di situ. Oke, Mbak Tapi Ratna. yang umumnya Mbak, itu sekarang kalau yang visum tuh nggak jadi perdebatan menjadi wacana di masyarakat ya, di kami ya, tapi yang keangkat oleh ahli itu adalah memberi informasi juga gitu ya, bahwa biasa korban bertemu dengan pelaku itu mungkin karena dia minta pertanggungjawaban. Ini kan juga aneh, nggak sesuai lah dengan konteks PC ini. Oke, ada kejanggalan-kejanggalan di sini begitu ya Mbak Ratna ya. Nanti dan itu juga nggak lazim yang namanya ya, ini juga menyakiti ya pada korban-korban perkosaan yang sesungguhnya gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrolin lagi sebenarnya seperti apa sih hal-hal yang dialami terhadap korban perkosaan pada umumnya usai jeda. Oke.